Selamat datang kembali teman-teman di Rejuki Channel. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, itu bisa ditonton melalui link di deskripsi, di deskripsi box atau di pojok kiri atas. Dan ini adalah cara atau tutorial membuat kandang kelinci dengan bahan bambu dan kayu. Kayunya ukuran 1 kali 2 inci. Dan ini kami membuat 28 hole, tetapi kalau yang diangkat ini adalah 14 hole atau 14 kandang. Dan ini adalah eh, video pertengahannya, jadi saya buat di awal agar teman-teman mengetahui bagaimana isi dari eh, prosesnya. Jadi ini adalah potongan video yang di tengah-tengah konten kali ini. Dan ini kami mengangkatnya 3 orang, yaitu ini beratnya saya kurang tahu kalau pastinya, tetapi ini bisa diangkat 3 orang. Jadi ini jumlahnya 14 kandang. Dan nanti kita akan membahas secara lengkap, yaitu mulai dari pembuatan dinding, pintu, dan diisi oleh kelinci. Baik teman-teman, mari kita mulai dari pembuatan dindingnya, karena kemarin masih rangka. Oke, ini dia bambunya sudah dibelah, dan kita akan membuat untuk dindingnya. Dan untuk bambunya ini ukurannya sama dengan ukuran kandangnya, yaitu dengan panjang 3,5 meter. Dan kalau satu bambu itu kami membelahnya, kalau ukuran sedang biasanya kami membelah dibagi 6. Jadi kalau ukuran bambunya besar atau berdiameter besar, kami membaginya menjadi 8 atau di 8 buah yang sudah dibelah. Jadi peralatannya cukup simpel, yaitu ini ada kapak, yang tadi ada pisau dan gergaji. Dan ini dia ada juga meter dan menggunakan kos tangan. Sekarang kita akan membersihkan yang matanya, yang ini, agar bisa dipaku dengan rata atau bagus. Dan untuk yang di pinggirnya juga dibersihkan agar tidak tajam pinggiran dari bambunya menggunakan pisau. Oke, ini sudah selesai sebagian. Jadi fungsinya itu agar kelincinya nanti tidak tersayat dari pinggiran bambunya. Dan ini sudah dipasang. Jadi yang tadi saya langsung memotongnya saja, karena kalau divideokan semua memakan waktu yang panjang. Jadi pemasangannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Tadi kandangnya didirikan dulu atau dibuat menyamping. Ini seperti ini tadi. Jadi ini diposisikan berdiri agar pemakuannya itu gampang. Nah, ini dia. Jadi selanjutnya kita akan membuat, yaitu untuk sekat, karena lantainya sudah, dan akan dipasang di sini seperti video yang pertama tadi atau di awal tadi. Jadi ini akan dibuat seperti yang ini. Pintunya ada 2 dari sebelah. Jadi ini dia kelincinya yang mau disapih, karena sudah banyak kelinci ini yang harusnya sudah bisa disapih. Ini dia. Dan ini lagi. Untuk kelincinya cukup banyak, saya belum sempat untuk menghitungnya. Mungkin kira-kira ada 34-an ekor atau lebih kemarin saya hitung untuk kelinci yang mau disapih. Tetapi sudah ada lagi yang disapih, yang ini.
ini sudah disapih. Ini dia ada kelinci rek. Ya, ada 3 ekor dan yang tadi 2. Dan ini kelinci lokal. Ini sama juga mau disapih. Ini juga. Ini. Karena kalau dibiarkan bersama induknya, nanti kandangnya kesempitan. Ini lagi kelincinya mau disapih. Dan ini kandangnya semua. Dan masih ada yang lain, yaitu kandang untuk khusus jantan. Oke, kita lanjut untuk pembuatan kandangnya. Jadi untuk sekatnya, yaitu batasan per kandang itu kami menggunakan yang rapat dengan cara memotong sedikit bagian dari bambu agar bisa diklopkan ke bambu yang lain. Jadi bambunya seperti ini untuk dindingnya. Ini panjangnya, kalau teman-teman sudah menonton video sebelumnya, itu adalah 130 cm atau 1,3 meter. 130 cm atau 1,3 meter. Jadi ini dia untuk pemisah kandangnya atau sekatnya. Jadi dipotong terlebih dahulu seperti itu atau dikoak. Dikoak agar pemisah antara kandang yang satu dengan yang lain itu rapat, tidak renggang. Karena kalau tidak dikoak seperti itu, nanti makanannya itu atau rumputnya bisa kesana kemari atau ditarik kelinci satu dengan yang lain. Jadi untuk dindingnya itu diusahakan agak rapat atau lebih rapat dari lantainya. Kalau lantainya itu agak renggang, muat 1 jari. Jadi ini dikoak seperti ini pakai pisau dan diklopkan ke yang satunya lagi yang sudah dipasang terlebih dahulu. Yaitu yang pertama dipasang yaitu yang panjang 3,5 meter dan setelahnya dipasang yang 130 cm. Jadi seperti itu dia bertindihan. Nah, seperti ini dibuat sampai ke atas, sampai selesai. Dan untuk pembuatannya ini cukup lama, tetapi hasilnya memuaskan. Karena membutuhkan tutorial seperti ini, teman-teman sudah bisa membuat sendiri. Nah, seperti itu dia dikelopkan dan dipaku. Atau untuk tempat pemakuannya itu dibuat juga dipotong sedikit kulitnya agar bambunya nanti sewaktu dipaku tidak belah. Jadi ini dia diklop. Semua dibuat seperti itu sampai keseluruhan ke atas. Nah, ini dia gambarannya. Sudah selesai satu bambu semua, itu satu-satu ke sana. Dan ini untuk lajur kedua dibuat yang dipasang panjangnya. Dan untuk seterusnya itu dikoak lagi dan dipasang yang ukuran 130 cm atau untuk lebarnya. Oke, jadi ini dia kami kemarin karena datang hujan tidak sempat merekam karena takut kameranya basah. Jadi ini dia untuk dindingnya sudah dipasang semua. Dan untuk atapnya kami menggunakan mulsa yang untuk penanaman cabai. Dan ini sudah dibuat lubangnya. Nanti kita membuat atau memindahkan yang tadi diangkat ke sini. Dan untuk lubangnya itu kami membuat
panjangnya sesuai kandang, yaitu 3,5 meter. Jadi kalau lubangnya itu disesuaikan saja bagaimana menurut teman-teman yang terbaik. Jadi kami di sini menggunakan tajak untuk membuat lubangnya, dan diusahakan menggunakan tali agar lurus. Dan ini dia gambaran kandangnya. Jadi tinggal nanti setelah dipasang itu tinggal membuat pintu saja. Dan ini adalah pengerjaan kami keesokan harinya, karena kemarin tidak sempat karena kesorean. Jadi ini dia gambarannya di dalam. Nah, bisa teman-teman lihat begini dia bentuknya nanti. Dan ini ada juga kandang kambing. Dan ini sudah mau selesai untuk pembuatan lubangnya, yaitu tiangnya kami menggunakan bambu juga. Nah, ini dia sudah dipasang dan diusahakan menggunakan tali agar mengetahui kesetaraannya atau ratanya, agar tidak ada yang tinggi ada yang pendek sehingga kandangnya nanti tidak rata. Jadi menggunakan tali agar mengetahui posisi bambu atau kakinya satu sama lain. Nah, ini dia. Jadi untuk jaraknya ini kami menggunakan, untuk jarak bambu untuk tiangnya kami menggunakan 1 meter. Kan kandangnya tadi 130 cm untuk lebarnya, jadi kami menggunakan 100 cm atau 1 meter saja. Nah, kita akan melihat lebih spesifik lagi mengenai kandangnya ini. Jadi ini dia kandangnya cukup kuat, dan untuk di atas menggunakan goni atau karung sebelum ditutupi menggunakan mulsa. Jadi kalau di atas itu bambunya tidak terlalu rapat karena untuk atap saja. Nah, dapat kita lihat bagaimana gambarannya kalau sudah jadi. Nah, ini dia kalau dari samping sebelah sini. Jadi kalau sebelah sini sedikit lagi untuk lantainya, yaitu yang pendek. Dan ini dia atapnya, yaitu menggunakan goni juga semua dan mulsa. Nah, ini dia sedikit lagi belum dibuat bambunya untuk lantai, yaitu 1 biji lagi, 1 belahan. Oke, bagaimana menurut teman-teman kandangnya? Apakah cukup standar atau bagaimana? Bisa di komen di bawah. Dan untuk atapnya itu menggunakan goni agar tidak terlalu ribut jika datang hujan. Dan untuk jaraknya itu muat 1 jari agar kotorannya itu langsung jatuh ke bawah. Tetapi sebagian ini ada yang bambunya bengkok, jadi tidak bisa dibuat jaraknya 1 jari. Jadi untuk dindingnya itu dibuat rapat, jadi tidak muat 1 jari ke dalam. Nah, ini dia, bisa kita lihat tidak muat 1 jari dia ke dalam. Sebagian mungkin bisa karena bambunya ada yang bengkok, jadi disesuaikan saja kalau untuk jarak-jaraknya. Tetapi kalau untuk lantainya itu diusahakan agar muat kotorannya ke bawah, agar kandangnya tetap bersih. Ini menggunakan tali nilon untuk pengukurannya. Oke, mari kita lihat dulu. Kelincinya sudah kekenyangan, sudah tidur-tidur semua karena tadi
diberi makan, barusan diberi makan. Yaitu kami memberinya makanan hijauan, rumput hijauan. Jadi kalau teman-teman belum mengetahui rumput apa saja yang kami berikan, bisa ditonton melalui link di deskripsi box. Kami sudah membuatnya untuk jenis-jenis rumput atau video-video bahasan yang lain. Jadi bisa dicek di deskripsi box agar teman-teman bisa mengetahui juga informasi mengenai atau seputar kelinci. Oke, jadi ini dia nanti dibuat setara dia jaraknya, jadi bisa dibuat berjejer atau ini dipindahkan ke belakang seperti ini di sini. Oke, jadi dia nanti rata dari sini dan ke sini agar pemberian atau penataan kandangnya baik. Oke, ini dia jadi kandangnya yang tadi sudah diturunkan. Rendah tuh ya. Jadi kemarin menggunakan atap plastik, jadi sekarang diganti menggunakan mulsa. Oke, ini dia lagi pencabutan tiang yang sebelumnya. Oke, ini dia sudah dibuat tiang penyangga untuk kandangnya. Jadi ini kami membuat tiangnya mengambil yang lebarnya, bukan panjangnya. Oke, cukup melelahkan, tapi kalau untuk kelincinya atau agar kelincinya berkembang dengan baik, tidak apa-apa. Kita lanjut. Jadi kami di sini memelihara ayam juga, itu ayamnya di atas. Oke, sekarang proses pengangkatan kandangnya. Kami mengangkatnya 3 orang ini. Jadi bisa teman-teman kalkulasikan kalau diangkat oleh 3 orang, kira-kira berat kandangnya berapa kilo. Kami juga tidak mengetahui secara pasti kalau untuk berat kandangnya. Jadi kandangnya bisa diangkat oleh 3 orang dengan jumlah kandang 14 hall, atau satu kandang ini yang kami angkat itu 14 kandang. Jadi 14 kandang itu kalau masih sapihan dia bisa diisi oleh 4 ekor satu kandang. Jadi ini bisa diisi oleh 56 ekor. 14 kandang diisi oleh 56 ekor. Jadi itu cukup bagus ya, karena ukuran kandangnya itu cukup besar. Dengan lebar 50 cm dan tinggi 60 cm, kalau panjangnya 65 cm dalam satu kandang. Oke, ini dia cukup ekstrim, harus hati-hati untuk pengangkatan kandangnya. Dan ini kami belum mengencangkan untuk tiang penyangganya, karena kalau sudah dikencangkan atau dipatenkan nanti tidak bisa digeser-geser, jadi mempersulit untuk pengangkatan kandangnya. Jadi ini dia, kalau masih belum dipatenkan untuk tiang penyangganya di bawah bisa digeser-geser sedikit kalau kurang cocok. Jadi sudah kelihatan dia bagaimana bentuknya untuk kandangnya ini. Nah, kalau di tempat teman-teman bisa juga dibuat seperti ini untuk yang kandang tingkat 2. Kami di sini tidak menggunakan kandang yang bertingkat karena menghindari hewan buas seperti anjing atau serigala tidak ada di sini, tetapi anjing yang punya orang lain bisa melintas. Jadi diusahakan kandangnya itu tinggi.
Jadi bisa menghindari kehilangan kelinci atau dirusak oleh predator yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kandangnya ini bertingkat, jadi bisa dibuat tiang penyangga juga agar bisa dibuat bertingkat. Jadi kalau dibuat bertingkat dalam ukuran tanah yang seperti ini bisa diisi oleh atau dibuat 3 tingkat dia. Jadi dalam satu tingkatan itu 56 ekor. Jadi kalau 2 tingkat itu berarti 120 ekor. Jadi bisa memaksimalkan jumlah kandang di lahan yang ukurannya cuma 3,5 meter dengan lebar 1,3 meter. Jadi bisa diisi oleh 112 ekor kelinci dengan hanya ukuran 3,5 meter untuk panjangnya dan lebar 1,3 meter. Dengan bentuk kandang yang seperti ini, dia pintunya itu 2. Jadi dari sana juga ada, dari sini juga ada. Jadi double dia untuk pintunya. Dan seperti ini juga pembuatan kandang seperti ini mengirit bahan, karena satu dinding itu bisa jadi 2 kandang. Kayak seperti kalau dindingnya 3 itu bisa jadi 2 kandang, dindingnya 4 bisa menjadi 3 kandang. Oke, ini lagi menyesuaikan posisinya agar tidak jatuh. Tetapi kami berencana mengganti tiang penyangganya agar horizontal. Maksudnya panjangnya dibuat untuk tiang penyangganya. Ini kami kan membuatnya yang penyangganya itu lebar, mengambil lebarnya yaitu ukuran 130 cm. Jadi kami nanti mengubahnya setelah kemudian hari itu mengambil yang tiang panjangnya ke sana 3,5 meter untuk tiang penyangganya. Jadi lebih terjamin. Jadi tidak mau jatuh. Oke, jadi saya belum mengasih tahu kalau tingginya ini atau teman-teman juga memeliharanya banyak di sekitar teman-teman banyak terdapat predator ya. Jadi tingginya ini 150 cm untuk tingginya. Untuk tinggi kandangnya ke atas. Untuk tinggi tiangnya 150 cm. Jadi kalau tiba-tiba datang predator atau hewan penyerang lainnya tidak bisa diambilnya kelincinya. Kalau predatornya manusia, bagaimanapun pasti nanti bisa diambilnya. Tetapi kalau toleransinya bagus, jadi ini tidak mungkin diambil oleh orang lain. Oke, kita lanjut membahas mengenai untuk dindingnya itu nanti dilapisi karung ya, agar pada malam hari atau pada saat hujan bisa ditutup. Seperti itu, yang menggantung itu terbuat dari goni. Jadi kalau malam hari atau siang hari datang hujan bisa ditutup. Jadi kelincinya tidak kedinginan. Oke, jadi ini nanti langsung dipindahkan kelinci yang
kandangnya diangkat tadi. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat pintunya. Oke, dapat kita lihat bagaimana posisinya ya dengan lebih dekat. Jadi dibuat rata nanti seperti ini kandangnya agar kandangnya rapi sesuai jaraknya. Oke, ini dia. Sudah terlihat jelas bagaimana gambaran kandangnya nanti. Kami membuat pintunya di atas karena lebih mudah saja. Karena kalau di bawah itu agak sulit. Oke, ini dia keseluruhan kandang kelinci kami, dan itu kandang kambing. Kambingnya itu kambing apa? Kambing seperti Jawa Randu seperti itu. Atau yang kupingnya itu panjang, bukan kambing kacang. Tetapi kayak menyerupai kambing etawa, tetapi kami tidak memproduksi susu untuk susu kambingnya. Jadi kambingnya itu mirip-mirip kambing etawa. Oke, ini tinggal membuat pintunya saja dan dindingnya di sini. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk ukuran pintunya itu menyesuaikan seperti yang sudah pernah dibuat, yaitu ini. Itu kalau panjang 3,5 meter, itu pintunya 2. Jadi karena kami tidak memiliki kayu yang ukuran 3,5 meter, kami harus menggesek atau mengolah yang ini, yang tadi itu menjadi kayu seperti ini. Ukurannya 1x2 inci. 1x2 inci. Karena ini ukurannya hanya 130 cm semua, jadi kami membutuhkan yang 3,5 meter. Jadi ini akan diolah untuk pembuatan pintunya. Jadi kalau pengolahannya itu cukup mudah, karena kemarin juga menggunakan mesinnya, jadi sekarang juga. Oke, ini mesinnya sudah dinyalakan. Jadi kita langsung menggesek agar kandangnya selesai. Jadi kalau teman-teman bisa memperhitung. Oke, jadi untuk jumlah kayu yang dibutuhkan itu sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau tidak salah, itu ukuran yang 60 cm, yaitu ukuran untuk tiang tingginya itu atau ketinggian kandangnya, itu ukurannya 60 cm, dibutuhkan 24 buah. Jadi kalau yang ukuran 130 cm itu dibutuhkan 16 buah. Jadi kalau ukuran 3,5 meter dibutuhkan 4 buah. Jadi itu hanya untuk pembuatan kerangka saja, belum termasuk pembuatan pintu. Jadi karena kami kemarin tidak memperhitungkan pintu, jadi sekarang itu diolah dulu sempengan kayunya, yaitu untuk ukuran pintunya. Sama saja, yaitu 3,5 meter dengan jumlah 4 buah, karena ini pintunya 2, yaitu double berhadapan. Oke, kalau penggesekannya ini mungkin di video sebelumnya sudah teman-teman lihat juga. Ini ada lalat di kameranya. Ya, ini dia sudah jadi. Langsung terlihat.
Setelah ini akan dibentuk untuk pengukuran 1 kali 2 inci. 1 kali 2 inci. Oke, kameranya digeser sedikit agar terlihat bagaimana prosesnya secara jelas. Kalau mesin ini mungkin saya sudah menyebutnya di video-video sebelumnya, yaitu menggunakan mesin dompeng yang 8,5 HD, yaitu mereknya itu Kubota. Dan untuk diameter pisaunya itu yang 16 inci atau sekitar 40-an cm. Kalau dalam inci itu 16 inci. Dan ini biasa digunakan mesinnya atau pisaunya juga di tempat pembuatan kosen untuk rumah. Oke, pembuatannya itu cukup cepat ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mempercepat video ini agar teman-teman tidak terlalu lama menonton videonya. Jadi kami akan mempersingkat semaksimal mungkin, sesingkat-singkatnya lah, agar teman-teman mengetahui. Oke, sip. Oke, ini sudah mau selesai untuk pembuatannya. Jadi kita akan membuat untuk pintunya. Kalau untuk pembuatan pintunya dibutuhkan juga jaring. Jadi kalau di tutorial pembuatan kandang atau di video kami yang membahas mengenai kelinci atau peternak kelinci berastagi, bisa juga dilihat videonya di deskripsi box, yaitu kalau peternakan kelinci berastagi itu pintunya itu tidak menggunakan jaring. Jadi dia menggunakan bambu semuanya. Jadi untuk bahan-bahannya itu tidak ada yang membeli, karena bambunya itu bambu sendiri. Dan kalau peternakan kelinci berastagi itu juga tidak terlihat dia apa yang ada di dalam kalau tidak dibuka keseluruhan pintunya. Tetapi kalau kami ini, kalau tidak dibukakan bisa kelihatan dia apa di dalam, yaitu karena menggunakan jaring kawat. Oke, ini lagi mengubah untuk penyetelan mesin di pisaunya. Jadi kalau sudah disetel nanti bisa kelihatan dia, atau bisa membentuk yang ukuran 1 kali 2 inci, yaitu seperti ini ukurannya. Oke, jadi dikencangkan lagi untuk penyetelnya. Kalau teman-teman ingin membuat seperti ini juga, bisa juga menggunakan mesin yang 5 PK. Iya, yang 5 PK. Yang merek Robin. Kami juga pernah menggunakan mesin yang merek Robin. Tetapi untuk kecepatan pemotongannya itu agak lambat karena mesinnya kecil. Karena menggunakan mesin Robin yang 5 PK. Kalau yang dompeng, dia sejenis dompeng itu sudah kuat kalau putarannya. Jadi sekarang kita akan membentuk kayu yang ukuran 1 kali 2 inci untuk pembuatan pintunya. Oke, mesinnya dinyalakan lagi karena yang tadi dimatikan untuk
menyetel ulang ukurannya. Nah, ini dia. Mejanya juga menggunakan kayu juga, tidak menggunakan besi atau sejenisnya atau besi plat. Nah, ini dia, tinggal sedikit lagi untuk pembuatannya. Bisa kita lihat ini, kameranya saya dekatkan. Nah, ini dia kecepatan pemotongannya cukup luar biasa ya. Didorong saja dari sana dan ditarik oleh orang kedua di sini. Nah, sudah jadi. Ukurannya sudah jadi beberapa ini. Sudah selesai. Kita tinggal membuat pintunya saja. Ini dia, kualitasnya itu halus. Nah, bisa kita bayangkan dari sempengan kayu yang tadi bisa menjadi kayu olahan seperti yang tadi. Dari mesin dompeng dengan mata potong kayu itu yang bulat ukuran 16 inci. Oke, kami juga membuat untuk ukuran kecil itu untuk pelapis jaringnya. Jadi jaringnya itu dilapisi pakai ini, tidak menggunakan paku. Kayak kalau asbes itu ini seperti ini untuk latnya, pelat untuk penyanggah jaringnya agar kokoh, agar jaringnya itu tidak terlepas. Oke, kita akan membuat pintunya. Oke, jadi ini diukur dulu untuk posisi-posisi pembuatan pintunya. Jadi pembuatan pintunya itu sama saja kayak seperti video yang pertama, yaitu berukuran seperti jendela. Kami membuatnya dari sebelah sana karena dari sini belum ada lantainya. Jadi untuk mengejar waktu karena sudah sore ini, kita membuat sebelah sini saja. Oke, dari atas juga diukur. Itu untuk pembuatan jendelanya. Pintunya ini mirip seperti pembuatan bentuk jendela ya. Jadi di video sebelumnya sudah ada itu untuk pembuatan seperti jendela. Jadi kalau teman-teman menonton sampai sini, pasti teman-teman bisa membuat kandang sendiri. Kalau teman-teman sudah menonton sampai tahap ini atau di menit ini. Oke, jadi untuk pengukuran pintunya itu disesuaikan saja untuk ukuran kandangnya. Jadi disesuaikan seperti jendela juga, itu bentuknya nanti mirip jendela. Oke, kita langsung saja membuat pintunya. Ini menggunakan gergaji. Oke, dibutuhkan juga di sini pahat ya untuk membuat sekatnya. Untuk sekat kayunya ini dimasukkan nanti seperti ini. Ini juga dipahat. Ini juga sudah dibuat garisnya tadi atau markanya, marka untuk dipahat. Oke, ini dia sudah selesai dipahat. Kita tinggal memahat yang satunya lagi. Ini untuk di bawah dan itu sedang memahat untuk posisi yang dari atas. Jadi dia nanti tinggal diklop atau dipasangkan. Ini nomornya nomor 1. Jadi mulai dari sudut kalau nomor 1. Ini langsung dipaku nanti sudah terlihat dia dengan baik. Kalau seperti ini dia. Kalau untuk ukurannya ini kami menggunakan ukuran yang 1 kali 1 inci untuk tiang ke atasnya. Oke.
Ini sudah membuat bentuk jendela ya, dan ini sudah agak sorean. Oke, langsung kita buat semua agar selesai pada hari ini juga. Karena kelincinya yang tadi belum memiliki kandang, atau kandangnya ditaruh di bawah, jadi harus diselesaikan hari ini. Ini dia sudah selesai untuk pembuatan pintunya, tinggal menambahin jaring kawat. Oke, lanjut terus. Ini dia gambarannya sudah terlihat ya. Ini kami membuat pintunya 4 lubang dulu, atau 4 hole kandang, karena sudah larut malam. Ini dia jaringnya. Jaringnya yang mempunyai lapisan yang warna biru. Ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Oke, ini sudah mau selesai, sudah dibuat lapisan dari kayu yang tipis tadi. Jadi ini dia untuk penyokongnya agar tidak terlepas jaringnya. Oke, sudah selesai. Tinggal pemotongan untuk jaringnya. Jadi selanjutnya untuk pemasangan. Ini menggunakan gunting khusus untuk gunting seng atau kawat. Bukan gunting kain, bukan. Oke, sudah selesai untuk kandangnya digunting. Sekarang tinggal pemasangan alat yang lain. Oke, ini dia untuk kayu yang ukuran tipis tadi atau lat. Ini sudah selesai pemakuan terakhir. Di pemakuan di bagian terakhir saja. Jadi kalau jaringnya itu, jaring kawatnya ada yang berlebih, dibengkokkan agar nanti tidak diketusuk kelinci atau kelincinya menusukkan diri. Ini dia kami menggunakan engselnya itu kami tidak menggunakan engsel, tetapi menggunakan ban luar sepeda motor. Itu digunting. Kalau teman-teman sudah menonton video pembuatan kandang kambing kami, itu pasti sudah mengetahui bagaimana cara menggunting ban luarnya itu. Jadi tahan lama. Kalau menggunakan engsel yang besi itu mudah berkarat, karena nanti urin kelincinya itu mengandung air garam ya, jadi nanti mudah berkarat
kalau ada besi di sekitarannya. Jadi kami menggunakan karet ban atau ban luar sepeda motor, digunting dia berbentuk itulah yang lebar. Bisa teman-teman lihat, susah menjelaskannya bentuknya. Bentuk apa itu? Oh, bentuk ikat pinggang, ya betul. Jadi bentuknya itu seperti ikat pinggang ukurannya. Jadi ini pintunya sudah selesai. Kita tinggal memindahkan kelinci yang kandangnya diturunkan tadi. Oke. Dan tinggal memindahkan saja baru pulang karena sudah gelap. Oke, kita membuat pakan nanti di dalam untuk makanan kelincinya agar tidak ribut karena kandangnya berpisah. Maksudnya kandangnya itu ganti ya. Jadi ini digergaji sedikit, ada penghalang atau bambunya itu kepanjangan 0,001 cm. Oke, jadi digergaji dulu. Semua dia gergaji dan kita sudah membuat pakannya ke dalam, dan sekarang tinggal menggeser kelincinya lalu kita pulang. Sudah gelap. Oke, ini rumputnya. Ini setelah itu kita membuat engselnya untuk penutupnya. Ini engsel sementara karena engsel yang dari besi, karena kalau engselnya itu di atas jadi kami menggunakan besi, jadi tidak terkena urinnya, jadi bisa menggunakan besi. Oke, ini engsel sementara. Oke, kelincinya sudah dipindahkan. Bukan kelinci saja tapi ada marmut itu, 8 ekor marmut. Jadi kandangnya sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai menit kesekian ini. Jadi kalau tidak Anda menonton sampai sampai sini, bisa menjadi dokumentasi saja kepada saya untuk pembuatan kandangnya, atau untuk dokumentasi pribadi saja kalau tidak ada yang menonton. Tetapi kalau masih ada yang menonton sampai menit ke-48 ini, terima kasih. Dan ini sebagai informasi saja kepada teman-teman. Thank you.